SMK Negeri 1 Kota Probolinggo berlakukan pelajaran tatap muka dengan aturan prokes yang sudah ditentukan. CB News Probolinggo, SMK Negeri 1 merupakan salah satu sekolah di Kota Probolinggo di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka PTM, Selasa tanggal 14 September tahun 2021. Dimulainya pembelajaran tatap muka terbatas untuk tingkat sekolah menengah kejuruan, disambut antusias peserta didik dan guru di sekolah. Selain itu harus lebih memperketat penerapan protokol kesehatan. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Probolinggo juga membentuk Satgas COVID-19 khusus di sekolah. Setelah sekian lama melakukan pembelajaran secara daring atau luring, kini peserta didik tingkat SMK sekota sudah mulai menggelar pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Meski ada beberapa standar operasional prosedur SOP yang harus dipatuhi, baik oleh kalangan peserta didik maupun tenaga kependidikan, namun PTM terbatas tetap disambut antusias. Kepala SMKN 1 Kota Probolinggo, Dwi Anggraeni saat dikonfirmasi mengungkapkan, penerapan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka terbatas tetap dilaksanakan, bahkan lebih diperketat, dan pihak sekolah membentuk tim Satgas COVID-19 khusus di sekolah, yang terdiri dari tim kesehatan, tim keamanan, tim kebersihan dan tim humas, tegas kepala sekolah. Peserta didik yang mengikuti pembelajaran tatap muka PTM adalah kelas 10 hingga 12, yang setiap kelasnya diambil 50% siswa secara bergantian. Peserta didik yang mengikuti PTM dalam kondisi sehat dan atas izin orang tuanya. Para siswa pastinya sudah dibekali dengan protokol kesehatan yang memadai dengan patuh 5M seperti tetap melakukan social distancing atau jaga jarak, dan sekolah pun juga sudah menyediakan sarana prasarana yang memadai, seperti hand sanitizer, masker, tempat cuci tangan sebelum masuk kelas, dan sudah pasti melalui pengecekan suhu terlebih dahulu dengan termogan. Pembelajaran tatap muka ini juga dilaksanakan hanya 3-4 jam dari pukul 7 pagi sampai pukul 11 siang, jelas kepala sekolah. Sementara itu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Kesiswaan, Anton Suhartono mengatakan, sejatinya sudah disampaikan sejak sebelum pelaksanaan PTM, dan hari ini kami tetap memantau dan terus menghimbau siswa, agar patuhi protokol kesehatan saat PTM berlangsung, pungkasnya. Laporan Gogon Harum dan Mamat Abdullah koresponden CB News dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Ya, senang karena bisa kembali sekolah seperti semula, meskipun tidak 100% kita bisa tatap muka. Oh gitu. Di samping itu bisa bertemu kembali mungkin sama teman-teman? Bisa bertemu kembali dengan teman, meskipun tidak semuanya bisa tahu satu-satu persatunya, karena kan sebelumnya memang tidak tatap muka. Jadi hanya beberapa saja yang dipahami. Meskipun kita itu tatap muka, tapi mematuhi protokol kesehatan itu sangat penting. Kita masih tetap menggunakan masker, hand sanitizer, mencuci tangan, menjaga jarak, itu masih kita terapkan. Oh gitu ya, dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dengan siapa? Dengan Hayu Mardisari. Kelas 11 UTKP 2. Oh, ya, makasih ya dari. Ya. Awalnya sebelum PTM kami melayangkan surat kesediaan orang tua, pemberitahuan bahwasannya akan dilaksanakan PTM. Nah, selain surat pemberitahuan tersebut, kami juga mengirimkan angket kesediaan, kemudian apa saja yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan prokes pada saat PTM nanti berlangsung, dan kesediaan orang tua untuk paling tidak bisa mengantar dan menjemput. Sekian 95% itu menyatakan bersedia. Dan kontrol bersama jika ada yang kurang kami boleh diinformasikan atau diberikan masukan sebagai kontrolnya, supaya kami juga sama-sama bisa menjaga masyarakat sekitar. Itu saja. Ya mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana sih dengan kurikulum yang ditertibkan ataupun yang dikaitkan dengan aturan-aturan pembelajaran tatap muka ini? Untuk kurikulum yang kami gunakan itu saat ini ada dua Pak. Jadi kurikulum SMKPK sama kurikulum 13. Kebetulan sekolah kita untuk tahun ini kan
dipercaya pemerintah untuk mengemban status sebagai SMK Pusat Keunggulan. Nah itu nanti cerita lain yang Pusat Keunggulan. Artinya 2 kurikulum itu yang kita pakai. Nah penerapan kurikulum baru tentu kalau dilaksanakan secara daring itu kan kurang optimal, sehingga ketika kita mengetahui ada peluang Kota Probolinggo masuk level 3, kita segera ambil peluang itu. UKS ngambil kebijakan sudah masuk PTM supaya penyampaian materi baik kurikulum baru maupun K13 yang selama ini dilaksanakan secara daring itu bisa lebih optimal. Sehingga saya sebagai kurikulum akhirnya menyusun jadwal sedemikian rupa bagaimana proses daring itu bisa ditinggal dan digantikan semua dengan proses tatap muka. Bahwa untuk kegiatan PTM di level 3 itu sekolah boleh membuka kegiatan belajar mengajar tatap luring, luring itu 50%. Nah memang secara total kita masukkan 10%, tapi kita bagi 2 shift seperti yang disampaikan Pak Sekolah tadi, 50 di shift pagi, 50% di shift siang. Sehingga kemudian yang kedua, jarak di ruangan dengan posisi yang harusnya diisi 36 kemudian diisi hanya 18 siswa. Ya, prokes kesehatan terutama terkait dengan jarak antar siswa itu sudah bisa dipenuhi. Yang ketiga, untuk jam itu di aturan SKP 4 Menteri tentang PTM itu kan 3 jam. Nah kita sudah ikuti itu juga kan dalam satu shift itu kita ada 3 jam, Pak. Shift 1 3 jam, shift 2 3 jam. Nah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.